Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan diskusi inovasi pada pagi hari ini tanggal 1 Oktober 2024, mahasiswa program studi pendidikan non formal semester 3 FK Universitas Bengkulu. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang hambatan-hambatan inovasi, hambatan-hambatan di dalam melakukan diskusi inovasi pendidikan. Di mana saja hambatan itu memang selalu ada. Oleh karena itu, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini perlu pengulangan, perlu review, perlu mengambil kesimpulan agar materi ini dapat kita pahami secara mantap dan tersimpan dalam long term memory. Untuk itu, mengenai hambatan, ada 3 hambatan di dalam melakukan diskusi inovasi. Agar lebih jelas, maka dipersilakan mahasiswa kami bernama Siti Yuliana dan Anggiska Albania akan memaparkannya. Dipersilakan. Hambatan dalam inovasi. Dalam implementasinya, kita sering mendapati beberapa hambatan yang berkaitan dengan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap individu atau organisasi memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan terhadap perubahan. Segera setelah ada pihak yang berupaya mengadakan sebuah perubahan, penolakan atau hambatan akan sering ditemui. Orang-orang tertentu dari dalam ataupun dari luar sistem akan tidak menyukai melakukan sesuatu yang berlawanan, melakukan sabotase atau mencoba mencegah upaya untuk mengubah praktek yang berlaku. Penolakan ini mungkin ditunjukkan secara terbuka dan aktif atau secara tersembunyi dan pasif. Alasan mengapa ada orang yang ingin menolak perubahan, walaupun kenyataannya praktek yang ada sudah kurang relevan, membosankan, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi. Fenomena ini sering disebut dengan penolakan terhadap perubahan. Banyak upaya telah dilakukan untuk menggambarkan, mengkategorisasikan, dan menjelaskan fenomena penolakan ini. A. Hambatan geografi. Hal ini terjadi karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau yang sangat sulit untuk melakukan inovasi dalam pendidikan sendiri, baik itu dalam distribusi atau pengenalan terhadap inovasi itu sendiri. B. Hambatan ekonomi. Adanya perbedaan ekonomi dari tiap individu ataupun instansi yang terkait dalam hal pengembangan inovasi dalam pendidikan. C. Hambatan prosedural, yaitu hambatan dalam hal pelaksanaan inovasi dalam bidang pendidikan tersebut. Hal ini termasuk dalam teknis pelaksanaan dari inovasi itu sendiri. Baiklah. D. Hambatan personal. Hambatan personal hal-hal seperti kurangnya ada pemberian penguatan atau hadiah bagi penerima dan pemakai inovasi. Orang-orang yang memegang peranan yang penting di masyarakat tidak terbuka untuk menerima dan melaksanakan inovasi. Sikap kaku dan pengetahuan yang sempit dari para personal yang sebenarnya memiliki peran penting dalam proyek, serta terjadinya pertentangan pribadi. E. Hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya yang dianggap paling serius ialah adanya pertentangan ideologi tentang perubahan atau inovasi. Hal lain berkaitan dengan sosial budaya yang menghambat inovasi adalah kurangnya suasana saling tukar pikiran secara terbuka, perbedaan budaya atau cultural value, serta kurang harmoninya hubungan antara anggota tim proyek inovasi. F. Hambatan politik. Adapun yang termasuk hambatan politik adalah kurangnya hubungan yang baik dengan pimpinan politik. Adanya pergantian pemerintah akan menyukarkan pembinaan secara kontinu. Pelaksanaan program yang sudah direncanakan, pendidikan yang menangani proyek inovasi tidak mengetahui realitas politik. Adanya keberatan terhadap proyek inovasi dengan berdasarkan kepentingan golongan, kurangnya adanya pengertian dan kurang adanya perhatian dari pemimpin politik. E. Hambatan
Oke, terima kasih demikian pemaparan yang disampaikan oleh Siti Juliana dan Anushka tentang ada 7 hambatan yang perlu ditemukan agar kita di dalam melakukan diskusi inovasi dapat diatasi sehingga tujuan diskusi inovasi pendidikan yang dilakukan dapat tercapai. Ada 7 hambatan, yaitu hambatan geografi, hambatan ekonomi, prosedural, hambatan personal, sosial budaya, politik, dan psikologi. Semoga dengan ditemukannya ke-7 hambatan itu, maka kita bisa berupaya mengatasi, lalu kita melakukan kegiatan mencapai tujuan diskusi inovasi dapat berhasil. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.